Halo sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat budaya di mana saja berada. Berjumpa kita kembali dengan program Pojok Seni Budaya Perempat RRI Padang untuk edisi Senin 19 September 2022. Dan tentunya sahabat budaya, program Pojok Seni Budaya Perempat hari ini bisa sahabat budaya tonton langsung ya di channel YouTube-nya Perempat RRI Padang. Dan untuk pagi hari ini Riri tidak sendirian, sahabat budaya sudah terhubung di ujung telepon. Ada narasumber kita, Bang Tommy Panduko Sutan. Ini seorang pesilat Minangkabau. Kita sapa dulu sahabat budaya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Tommy. Waalaikumsalam Mbak Riri. Bagaimana kabar Bang Tommy nih pagi hari ini? Alhamdulillah udah ngopi. Oh, udah ngopi. Udah ngopi. Wah, bagus dong ya. Kalau Riri mah belum nanti. Ya, telat ya belum ya. Belum. Kita harus dialog dulu nih selama sejam nih Bang Tommy. Iya. Ini kalau boleh tahu Bang Tommy posisinya lagi di mana ini Bang Tommy? Posisi sekarang lagi di Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Baik. Ya. Nah, Bukit kalau Tinggi, di Gaduy. 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 Woi, itu negari. Bukan di Padang ya. Bukan, beda. Ini Gaduy di Bukit Tinggi ya, sahabat budaya ya. Dan tentunya bagi sahabat budaya nanti bertanya seputaran silat Minangkabau itu bagaimana, boleh nanti di 0811 660924 atau ke via WhatsApp dengan nomor yang sama ya, sahabat budaya. Nah, Bang Tommy, sebelum ada nanti yang bertanya nih seputaran silat di Minangkabau, boleh tanya dong Bang Tommy, kenapa sih menyukai silat Bang Tommy? Kan banyak ya seni-seni lainnya, apalagi seni bela diri nih Bang Tommy. Iya. Ya, kenapa memilih silat Minangkabau dibanding bela diri impor yang lain gitu ya? Iya. Kalau secara saya pribadi sih, yang pertama kalau misalnya kita belajar bela diri impor taruhlah ya, yang kita dapat olahraga bela diri ya. Nah kalau saya pribadi untuk silat Minangkabau, yang pertama tadi sama kayak yang bela diri impor, bela diri kita dapat, olahraga kita dapat, terus kita juga ikut berpartisipasi melestarikan budaya Minang itu sendiri. Oke. Jadi merupakan apa sih, tali ini juga ya, kita ya ikut melestarikan tali supaya nggak putus budayanya itu sendiri. Oke, jadi secara tidak langsung Bang Tommy melestarikan ya silat Minangkabau ini ya Bang Tommy ya. Ikut melestarikan. Banyak ya kalau melestarikan tersendiri, kita banyak bareng-bareng. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bang Tommy, sejak kapan sih Bang Tommy sudah belajar silat ini Bang? Apakah ketika kalau di Sumatera Barat nih laki-laki harus pandai silat Bang ya? Katanya sih begitu. Nah, kalau Bang Tommy sendiri sejak kapan nih belajar silat? Kalau saya pribadi mungkin hitungnya udah termasuk telat mungkin belajarnya ya. udah di umur 20-an. Oke. 20-an sudah baru belajar silat. Baru belajar ya. Nah, kalau boleh tahu ini Bang Tommy bergabung di perguruan silat apa nih Bang Tommy? Perguruannya namanya Silat Harimau Minangkabau. Silat Harimau Minangkabau. Berarti memang aliran silat Minangkabau Bang ya? Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Tommy, kan untuk silat-silat di Minangkabau ini banyak beberapa alirannya. Salah satunya silat harimau. Iya. Nah, kalau boleh tahu ceritain dong Bang Tommy, ini keunikan dari gerakan silat harimau dengan silat yang lainnya tuh apa sih Bang Tommy? Setiap aliran itu mempunyai karakter dan sendiri Mbak. Oke. Mungkin di pola langkahnya, di pola tangkapannya, dia punya ciri khas masing-masing. Mungkin kalau secara awam, mungkin ada banyak kemiripan antara satu aliran dengan aliran yang lain ya. Kan kalau kita lebih lihat ke dalam lagi, mungkin orang baru membuka langkah satu atau dua langkah, kalau orang yang paham biasanya udah, ini alirannya ini nih, ini alirannya ini nih. Jadi udah bisa baca, jadi bisa dari langkah tanggapannya,
kunciannya mungkin menjadi ciri khasnya, Mbak. Berarti memang setiap aliran silat itu ada ciri khasnya masing-masing ya, Bang Iya, Tommy. iya. Jadi kalau orang yang paham, wah ini silat Kumango, ini silat harimau. Nah, kalau Kurang Bang lebih gitu, Mbak. Oke, kalau Bang Tommy sendiri nih dengan pengalamannya, mungkin kata Bang Tommy tadi sedikit terlambat untuk belajar silat di umur 20-an. Nah, itu apa sih tanggapan Bang Tommy pertama kali atau perdana belajar silat nih? Iya pas belajar, kenapa nggak dari dulu saya belajar gini itu Mbak bilang. Sebenarnya ini Oke. Mbak, waktu masih seumuran kecil gitu ya, malah nggak tertarik sama silat Minang. Kalau kita Kenapa? lebih wah melihat bela diri impor seperti taekwondo, kungfu. Soalnya dulu yang Oke. yang ada di TV, yang jadi tontonan itu kalau nggak kungfu, ya bela diri kok karate gitu kan. Itu yang jadi kiblat bela diri kan waktu itu. Yang ada di TV juga itu semua. Jadi untuk silat Minang lihat ya kok nari-nari gini, jadi nggak tertarik. Ini malahnya udah 20-an baru tertarik. Oke. Jadi nggak apa-apa ya Bang ya. Anggap aja itu kayak pengalaman yang tak terlupakan. Anggap aja yang kayak olahraga yang kayak taekwondo ini ya cuma bagi wawasan Abang aja ya, Bang Tommy aja ya. Iya, iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Tommy pernah ikut pertandingan silat kah atau ikut perwakilan dari Sumatera Barat ke kota mana atau ke negara mana gitu untuk memperkenalkan silat Minangkabau ini, Bang Tommy? Kebetulan tanggal 21 besok kita dari Bukit Tinggi diundang ke Malaysia, Malaka, Oke, wow, dalam luar acara biasa. Festival Pendekar Antarbangsa. Festival apa Bang Tommy? Festival Pendekar Antarbangsa di Oke, Malaka. di Malaka itu berapa hari tuh festivalnya, Bang Tommy kalau boleh tahu? 3 hari, 3 hari. 23 sampai 25. Oke, nah itu persiapannya bagaimana? Apakah membutuhkan waktu untuk latihan supaya ketika festival di Malaka ini berjalan lancar? Ya pastinya saya persiapan. Soalnya yang ini kan undangan dari panitianya ini untuk ada kita bikin ini kesalahan bayar, bikin perkumpulan komunitas itu namanya Gerami MK. Oke. Nah jadi Gerami MK ini kita dari teman-teman silat di Bukit Tinggi itu beda-beda perguruan semua Mbak. Jadi kita bikin komunitas. Nah undangannya tertuju ke Gerami MK buat menghadiri Festival Pendekar Antarbangsa di Malaysia. Jadi kesananya kita bukan atas nama perguruan, atas nama komunitas Gerami MK. Oke, jadi memang ada komunitasnya untuk kalau ada sesaat ketika festival, undangan untuk festival, ini udah ada nih komunitasnya untuk pergi ya. Sebenarnya bukan khusus buat festival sih Mbak. Tadinya kita bikin Gerami MK waktu awal-awal pandemi. Kan nggak boleh ada kegiatan kerumunan gitu ya. Iya benar. Ada acara silat udah nggak boleh, nggak ada. Jadi kita bingung nih, kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman silat di Bukit Tinggi. Harusnya kita bikin kegiatan nih biar kita tetap bisa silat gitu. Walaupun nggak ada acara, terus tetap bisa silat. Nah, kita bikin itu Gerami, bikin konten-konten kecil lah buat di YouTube. Awalnya bertiga gitu. Lama-lama kesini-sini bikin film pendek tentang silat Minang. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Bang Tommy, ini kan dalam nanti ya tanggal 21 nih tinggal 2 hari lagi berangkat ke Malaysia Malaka untuk menghadiri undangan Festival Pendekar tadi ya. Nah itu berapa rombongan yang pergi ke sana Bang Tommy? Insya Allah saya berangkat 5 orang. Oh 5 orang, baik. Nah itu memang di komunitas Gerami tadi Bang ya? Iya, Gerami ya, oke. Nah ini perdana pergi ke luar negeri menghadiri undangan ke Malaysia Malaka ya. Nah itu gimana sih perasaan Bang Tommy dengan teman-teman? Ya senang pasti Mbak ya. Saya bisa lebih mengenalkan lagi budaya kita, membawa silat Minang khususnya.
ya bertemu dengan orang-orang baru pastinya menyenangkan. Oke. Kerja sambil liburan ya istilahnya ya Bang Tommy ya. Iya. Kapan lagi gitu loh sahabat budaya pergi ke luar negeri dibiayain sama pemerintah, bisa saja ya kita liburan kerja liburan. Nah itu sangat nikmat sekali ya, apalagi berangkatnya bareng teman-teman ya Bang Tommy ya. Iya. Oke deh, ini butuh berapa lama tuh Bang Tommy untuk latihannya? Apakah untuk satu kali tampil di festival Pendekar itu membutuhkan 3 hari atau sebulan untuk gerakan-gerakan yang sudah dipersiapkan atau bagaimana Bang Tommy? Kalau latihan khusus sih Mbak ya, kita kan sering ini kena sering-sering ngumpul, sering bikin latihan. Jadi gerakan mentahnya udah ada, cuman yang latihan khusus buat acaranya belum. Oke. Paling rasanya sih nanti siang baru mulai latihan. Oh, nanti siang ya baru boleh baru bisa latihan. Baru mulai latihan khusus ya. Oke. Nah itu biasanya bertema nggak sih Bang ketika untuk nampil untuk gerakan silatnya? Iya, biasanya di konsep Pak. Di konsep kita bikin apa nih, harusnya kita supaya diingat orang nih di sana. Kalau kita sama penampil yang lain, kita bisa tampil udah gitu aja udah. Orang nggak bakal ingat. Tapi kalau kita bikin yang beda dari yang lain misalnya, habis acara pun kita masih diomongin gitu kasarnya Mbak. Iya berkesan ya Bang Tommy ya. Berkesan ya. Oke, nah ini tema yang akan dibawa sama teman-teman ke Malaysia Malaka itu apa Bang Tommy? Nah itu baru nanti siang baru diomongin Mbak. Belum ada sama sekali. Padahal berangkatnya udah 2 hari lagi. Ide yang mendadak itu keren loh Bang Tommy ya, biasanya nih muncul. Amin. Oke deh. Nah kalau boleh tahu Bang Tommy, kan di silat ini ada beberapa teknik gerakan. Biasanya kalau gerakan dasar itu apa-apa saja sih Bang Tommy? Ini mungkin bagi pemula atau yang taunya ya udah silat cuma gerakan seperti ini. Nah kalau boleh tahu teknik dasar gerakan silat terutama di Minangkabau itu bagaimana Bang Tommy? Mungkin saya nggak menyebutkan dasar silat Minang secara keseluruhan ya Mbak ya. Soalnya bukan ranah saya juga, cuman mungkin di silat yang saya dalami mungkin ya. Di silat Rimau Minangkabau ini yang kalau dasarnya itu sendiri yang pertama langkah Mbak. Oke, langkah. Pola langkah. Pola langkah. Karena setiap gerakan, setiap elakan, tangkapan itu basicnya di langkah. Oke. Dan setiap langkah itu punya nama dan punya tujuan masing-masing. Oh, contohnya apa tuh Bang Tommy? Nama-nama langkahnya misalnya langkah bujua, langkah ampang, langkah serong, simpia, silang, seperti itu Mbak. Oke, jadi memang ada setiap langkah tuh ada maknanya ya. Iya. Dan kalau bagi pemula itu kalau untuk belajar langkah-langkah nih bagi Bang Tommy sendiri nih pengalamannya itu harus mengingat berapa langkah, berapa lama gitu waktunya untuk mengingat langkah-langkah di silat Minangkabau ketika Bang Tommy baru mengenal silat. Oke, kalau langkah, sebenarnya kalau untuk para pemula tergantung bakat dan daya ingat juga sebenarnya Mbak. Oke. Iya, soalnya yang pertama langkahnya banyak variasinya. Jadi kalau dia emang bakat, sekali ngelihat misalnya, atau tahu. Sebentar, nggak lama udah paham. Paling nggak hafal dulu lah, walaupun belum paham. Nah, kadang ada juga yang udah beberapa kali latihan masih belum tahu, masih belum hafal. Iya, kalau bagi Riri ngeliat orang silat aja kayak silang kaki, maju ke depan, mundur, kuda-kuda gitu. Cuma tahu gitu doang ya. Rupanya banyak nih sahabat budaya langkah-langkah di silat Minangkabau itu ada maknanya tersendiri ya Bang Tommy ya. Nah, kalau untuk Bang Tommy sendiri selain pola langkah nih, ada lagi nggak gerakan dasar yang mungkin supaya tahu nih kasih wawasan untuk teman-teman kita yang orang awam nggak tahu gimana silat itu? Iya. Setelah langkah mungkin yang harus dipelajari, yang wajib dipelajari oleh pesilat Minang, yang baru mau belajar ya, itu adalah teknik atau cara untuk jatuhan.
bagaimana posisi yang benar kalau kita jatuh dalam posisi jatuh. Misalnya jatuh ke depan, posisinya gimana yang harusnya yang aman, jatuh ke samping atau jatuh ke belakang. Itu harus dilatih membuat refleks baru, Mbak. Oke. Kan kalau misalnya kalau kita jatuh ke arah depan misalnya, kalau kita orang awam pasti refleksnya numpu pakai kedua tangan kan. Iya benar. Nah, padahal itu sangat berisiko. Misalnya sendi siku bisa geser, sendi bahu bisa geser. Terus kalau nggak ditumpu, dagu atau hidung terbentur lantai, pinggang terbentur lantai, udah nggak bisa bangun lagi. Nah, itu kita dijadikan dasar di Silek Harimau Minangkabau. Bagaimana cara jatuhan untuk orang awam baru belajar. Soalnya kan nanti pas dia udah tingkat lanjut, nanti udah saling banting, saling lempar. Nah, bagaimana dia harus mengurangi cedera paling enggak. Jadi memang harus tahu nih supaya enggak cedera ke diri sendiri. Jadi harus ada teknik tersendiri ya. Iya, kalau jatuh aja ada teknik nih sahabat budaya untuk seorang pesilat ya. Kalau kita jatuh ya udah jatuh aja gitu ya, Bang mengurangi, meminimalisir cedera. Misalnya yang harusnya patah nggak jadi patah, yang harusnya keseleo nggak jadi gitu. Jadi memang harus ingat ya teknik itu sendiri ya. Nah, kan teknik tadi banyak ya. Sebenarnya sih teknik untuk silat ini mungkin banyak ya, Bang Tommy ya. Nah, yang sederhananya ya itu tadi sahabat budaya, langkah-langkahnya, pola langkah, kemudian teknik ketika jatuh nggak sembarangan supaya tidak mengurangi cedera yang kita rasakan gitu sahabat budaya. Nah, kalau untuk Bang Tommy sendiri ketika tampil, ketika itu ya silat dapat lawan nih, ada nggak sih mengalami cedera ketika itu Bang Tommy? Kalau di lapangan, kalau kita main trasi, alhamdulillah nggak ada, Mbak. Paling kita mending cederanya di tempat latihan daripada di tempat kita tampil. Iya benar. Gitu. Jadi memang yaudah di tempat latihan aja. Kalau di tanding atau ketika acara, aduh susah juga ya, repot ya Bang Tommy ya. Oke deh. Nah, kalau untuk pengalaman Bang Tommy sendiri mengenal silat itu gimana tuh Bang Tommy? Apalagi mungkin baru umur 20-an ya, harus belajar mengingat semua gerakan-gerakan silatnya. Kalau untuk Bang Tommy sendiri, pengalaman yang paling menarik di silat ini apa? Kesan yang pastinya, Mbak, kesan saya untuk Silek Minang. Ternyata Silek Minang yang datangnya dari kampung ini, yang diturunkan dari nenek moyang kita, tahu orang dari tahun berapa ya, ternyata nggak kalah dengan bela diri luar. Nggak kalah maksudnya, yang walaupun dari kampung tapi nggak kampungan sebenarnya, Mbak. Iya dong. Jadi alhamdulillah dengan silat ini juga, saya dengan guru, dengan teman-teman juga bisa ikut dengan beberapa stasiun TV buat bikin koreo atau terlibat acara juga. Jadi itu kesan yang tak terlupakan dari Bang Tommy untuk silat ya, apalagi silat Minangkabau. Karena gini sahabat budaya, banyak ya apalagi anak-anak muda yang menganggap remeh ya Bang Tommy ya mengenai silat ini, padahal silat ini sama kayak melindungi diri sendiri. Untuk ilmu bela diri Bang ya, kalau ada apa-apa langsung bergerak aja sendiri gitu. Nah jadi nggak ada kata terlambat nih sahabat budaya untuk belajar silat ya, apalagi silat Minangkabau. Karena silat Minangkabau ini bisa dianggap seni juga, seni bela diri yang bisa digabungin, kayak ada salah satu seni randai ya Bang ya, itu ada gerakan silatnya. Nah jadi jangan sampai menganggap silat itu kuno, enggak. Silat itu bisa fleksibel gitu ya Bang Tommy ya. Malahan sekarang banyak orang-orang dari luar negeri malah datang ke Minangkabau untuk belajar silat Minang itu sendiri. Iya benar banget. Kita sendiri yang orang Minangkabau yang tinggal di Minangkabau malah
lebih memilih bela diri luar timbang silat Minangkabau sendiri. Iya. Itu bukannya kita bukan melarang atau apa ikut bela diri luar, itu kan bagus ya Mbak ya. Bagus banget. Kenapa bukan yang ini dulu nih, yang punya kita sendiri, yang kita pakai dulu. Nah gitu. Oke, kenapa enggak punya kita sendiri, produk lokal sendiri kita lestarikan ya Bang Tommy ya. Oke deh. Baju orang dipakai. Batu abana. Baiklah Bang Tommy, kita akan jeda dulu ya Bang Tommy ya. Jadi bagi sahabat budaya yang mau bertanya seputaran silat di Minangkabau, langsung aja nanti di 0811 66092240 atau ke via WhatsApp juga bisa ya. Kita akan jeda dulu Bang Tommy dan teman-teman, tetap bersama kami di 92,4 MHz. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah silat lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam silat lanyah merupakan turunan dari gerakan silat yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silat di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran.
Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga Pojok Seni Budaya Perempat RRI Padang. Untuk hari ini sahabat budaya, dan tentunya masih terhubung dengan narasumber kita, ada Bang Tommy Panduko Sutan. Ini seorang pesilat Minangkabau. Kita sapa dulu. Halo Bang Tommy. Iya Mbak. Iya, masih bersama Perempat ya. Oke. Nah Bang Tommy, ini sebenarnya kan Bang Tommy dari perguruan silat harimau ya, berarti aliran silatnya itu harimau. Ya. Kalau bisa dibilang silat harimau ini silat yang mematikan gitu loh Bang Tommy ya, karena gerakannya tuh gerakan-gerakan seperti mana gerakan harimau. Nah seperti itu nih silatnya. Nah kalau menurut Bang Tommy, selaku nih seorang anak generasi muda yang belajar silat, terutama di aliran silat harimau, benar nggak sih itu Bang Tommy gerakannya serupa silat gerakan silat harimau atau gimana tuh Bang Tommy? Silat harimau ini katanya ya guru-guru terdahulu memang terinspirasi dari gerakan-gerakan harimau. Oke. Soalnya seperti pepatah Minang juga bilang, alam terkambang jadi guru. Jadi orang-orang kita dahulu, nenek-nenek kita dahulu belajar itu memang melihat kejadian alam di sekitar. Lihat buaya berantem, nah jadikan inspirasi buat ada lagi silat buayo misalnya. Lihat harimau berantem, lihat harimau berburu, jadi inspirasi buat aliran silat harimau Minangkabau, harimau gitu. Oke, jadi memang orang-orang terdahulu itu gerakan hewan aja langsung jadi inspirasi untuk sebuah gerakan silat ya Bang Tommy ya. Iya. Apalagi harimau, kita tahu ya sahabat budaya, harimau itu bagaimana kejamnya, istilah kalau bagi Ri serem ya. Nah kalau di silat Minangkabau ada sih sahabat budaya gerakan silet harimau. Dan tentunya Bang Tommy, kalau untuk satu gerakan itu, misalkan Bang Tommy sendiri nih belajar atau mungkin mengasah kemampuan lagi untuk silat, itu harus melihat tutorial kah atau memang tercipta dari gerakan abang sendiri atau bagaimana? Enggak, kita belajar Mbak. Belajar. Ada ya, kalau saya seperti yang dikatakan Ustadz juga ya, belajar itu pun harus ada gurunya. Nggak bisa kita lihat video, kita belajar, kita lihat buku, baca buku, kita belajar silat, nggak bisa. Mungkin kita dapat gerakannya, tapi kita nggak dapat ruhnya. Bahasa ininya, kita nggak dapat soulnya, nggak dapat jiwanya. Sama kayak, sedangkan belajar Al-Quran aja, kalau kita nggak ada gurunya bisa sesat kan Mbak? Iya dong. Ajaran sesat nanti apa dapatnya gitu ya? Iya benar. Oke, jadi kalau untuk belajar itu ada gurunya nih. Nah, kalau dari Bang Tommy sendiri, gurunya itu siapa nih Bang Tommy? Guru saya Bapak Datuk Edward Raja Bampu Alam. Oke, jadi memang beliau juga ini, kalau Mbak pernah nonton film Merantau, beliau koreografer actionnya. Wah, keren juga nih. Jadi bisa Bang Tommy ini juga dengan teman-teman ya sahabat budaya juga punya channel YouTube-nya sendiri, itu membuat sebuah gerakan silat ya.
Jadi kalau Oke, jadi memang bisa dicontohin di sana juga bisa ya Bang Tommy ya? Ya, buat tontonan. Oke. Buat hiburan. Untuk hiburannya. Selain bikin film pendek itu, kita juga bikin konten. Kita mengunjungi tua-tua silet yang ada di pelosok. Oke. Kita wawancara, keluh kesahnya kesannya gimana setelah semenjak melestarikan, mengajarkan. Gitu, Mbak. Jadi memang selain Bang Tommy juga tahu dengan gerakan silat, juga mencari para tetua ya di dunia silat itu. Karena sahabat budaya, kita nih nggak bisa berdiri sendiri kalau untuk mencapai sebuah keinginan kita. Apalagi nih kalau kita belajar silat, harus tahu dulu nih dari gurunya ya Bang Tommy ya. Nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa belajar sendiri. Kalau belajar sendiri takut tersesat ya Bang Tommy ya. Soalnya di silat itu kan tujuannya benar untuk membela diri ya Mbak ya. Tadi seperti yang dibilang pas di pariwara tadi, ada silek dan manca. Oke, iya benar. Memanca di galanggang jika basilek di muka musuh. Nah, kalau basilek di muka musuh berarti kan kita udah mempertahankan nyawa ya. Iya benar. Kalau nggak lawan yang kalah, kita yang kalah. Nah, kan kita belajar itu. Kalau nggak ada yang ngajarin, pasti orang semua udah brutal. Benar nggak, Mbak? Iya, benar banget. Jadi belajar silat itu ada yang berdiri, ada yang duduk. Oh, kalau baik. berdiri kita belajar gimana cara bertempur. Nah, duduk ini gurunya mengajarkan bagaimana mengelola emosi misalnya. Oke. Kalau diajarkan cuma berantem, tapi emosinya nggak dikelola, nggak dimanage dengan bagus, orang pasti jadi preman semua, jadi parewa semua. Iya benar, nggak terarah ya Bang Tommy ya. Belajar dikit pengen nyobain ke orang lain. Nah itu harus dihindari ya sahabat budaya. Boleh belajar silat tapi nggak langsung diuji coba langsung ya dengan orang gitu. Itu gunanya salah satu belajar ada gurunya. Jadi guru bisa menanamkan bagaimana menjadi seorang silat Minang itu. Oke. Nggak boleh tantang beteng-teng. Gimana mendekatkan diri kepada Tuhan gitu Mbak, kurang lebih. Oke. Nah Bang Tommy, ini boleh tahu nggak nih? Kan di satu perguruan silat itu pasti ada dong perempuan dan laki-lakinya. Ya. Nah kalau untuk gerakan, ada nggak sih perbedaan gerakan perempuan sama laki-laki itu Bang Tommy? Oh, kalau di tempat saya sendiri, pada dasarnya sama Mbak, sama. Oke. Cuman ada beberapa gerakan yang mungkin agak riskan untuk dilakukan oleh seorang perempuan. Ada gerakan alternatifnya. Oke. Jadi memang cari gerakan alternatif yang bisa digunakan juga untuk pesilat perempuan ya Bang Tommy ya. Iya. Nah itu gerakan apakah sama gerakan dasarnya atau mungkin ada perbedaan sedikit atau dikurangi satu atau gimana Bang Tommy? Misalnya kalau ada yang buat cowoknya misalnya, kalau ada yang menggunakan tenaga agak lebih misalnya Mbak ya, yang mungkin agak riskan dilakukan oleh seorang perempuan. Oke. Nah, kita gimana caranya mengalihkan gerakan tersebut, mengurangi tenaga yang dipakai, tapi efeknya nanti tetap sama gitu. Misalnya ujungnya kita buat matahin tangan misalnya, tapi bagaimana pas di perempuannya, pemakaian tenaganya berkurang, tapi efeknya sama, tetap bisa matahin gitu. Oke, jadi gitu, Mbak. Jadi memang ada gerakan sedikit dikurangi aja gitu tenaganya ya Bang Tommy ya. Ya, dengan teknik diganti sedikit. Oke, karena kan kita tahu ya sahabat budaya silat itu cukup tegas. Gerakannya tuh gerakan yang tegas ya Bang Tommy ya. Jadi kalau seandainya untuk ada perbedaannya untuk gerakan ke pesilat perempuan dengan laki-laki, yaitu mungkin ada sedikit tekniknya yang dikurangi. Yang penting enggak mengurangi unsur gerakannya ya Bang Tommy ya. Malah ada di beberapa aliran. Beberapa aliran silat di Minangkabau itu memang terlihat berbeda sekali antara yang cowok dengan yang cewek. Misalnya
Kalau yang cowok kuda-kudanya lebar, yang kecil, yang perempuan agak rapat kakinya. Oke. Nah, sama misalnya dipasang tangan misalnya. Pasang tangan, kalau tangan ya buat yang di cowoknya misalnya tangannya terbuka. Kalau yang di perempuan satu tangannya menyilang di dada. Oke. Nah, sedikit perbedaan. Oh, sedikit perbedaannya, Bang. Oke. Nah, kalau untuk ada juga silat yang satu aliran tapi ada 2 cabang, ada yang jantan, ada yang batino. Seperti itu. Jadi memang ada menurut beberapa aliran aja ya, Bang Tommy ya. Oke. Nah, kalau untuk kan di silat itu juga ada yang menggunakan senjata tajam ya, Bang Tommy ya. Kalau untuk Bang Tommy sendiri udah ada nggak sih pengalaman menggunakan senjata tajam ketika nampil di sebuah acara gitu, Bang Tommy? Ya, kebanyakan ini kalau pertunjukan kita memang selalu memakai senjata, Mbak. Oke. Nggak melulu tangan kosong ya. Nah, kalau untuk mencapai biasanya kan pasti ada dong ya, Bang Tommy ya, persyaratannya untuk sebuah atau seorang pesilat memegang sebuah senjata ketika tampil itu ada syaratnya atau memang ya udah sambil kayak air mengalir aja diperbolehkan memegang senjata? Kalau yang pertama kita kalau ada anak sasian atau murid baru yang baru belajar, dia tetap mengajarkannya tangan kosong dulu, Mbak. Oke. Nggak langsung ke senjata. Nah, perkenalan dengan senjata tajam ini nanti pelatih atau guru melihat ketenangan si murid. Oke. Melihat ketenangannya, melihat kontrolnya juga. Kalau sekiranya udah bisa tenang, bisa dikontrol, baru mulai diperkenalkan. Oke. Nah, kalau boleh tidak melukai temannya sendiri. Iya, bahaya juga kan ya. Bahaya karena kan ini senjata, kalau sembarangan emosi bercampur dengan emosi, ya bahaya juga nantinya. Sia-sia aja dia selama ini belajar silat, nggak bisa menormalkan emosinya ya, Bang Tommy ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang Tommy, kalau di untuk silat sendiri, terutama untuk menggunakan senjatanya ya, Bang Tommy ya, itu apakah ada kayak sebuah ritual kah atau bagaimana tuh, Bang Tommy? Karena kan ada ya beberapa mungkin kalau bagi orang awam, kalau cuma melihat misal kayak di YouTube nih, wah ada ritualnya tersendiri dulu nih sebelum mengadakan sebelum tampil sebuah acara, pasti ada melakukan sebuah ritual. Nah, apakah itu benar, Bang Tommy? Atau cuma ya itu hoax aja, nggak ada kita melakukan ritual atau bagaimana? Kalau kita mau tampil, kalau guru saya mengajarkan, tetap berdoa sama Tuhan, itu aja, Mbak. Oke. Doa perlindungan, udah. Lalu terserahkan sama yang di atas. Oke, jadi memang berserah, banyak doa ya, semoga lancar aja penampilannya ya. Iya. Oke deh. Nah, Bang Tommy, ini boleh tahu nggak sih silat untuk seni itu sama nggak sih silat dengan bela diri, Bang Tommy? Nah, itu tadi yang saya bilang, Mbak. Manca dan sile. Memanca di galanggang juga di muka musuh. Nah, kalau memanca di galanggang, di galanggang mesti kan di hadapan nonton ya. Iya. Nah, itu bagaimana gerakan sile itu dikemas seindah mungkin, semenarik mungkin sehingga penonton tertarik untuk melihat. Sedangkan yang sile atau yang tadi dibilang bela diri, itu bagaimana cara melumpuhkan lawan dengan cepat tanpa banyak gerakan-gerakan kembangan. Oke. Nah, jadi memang sepraktis mungkin. Nah, jadi itu bedanya yang buat seni dengan yang buat bela diri. Bela diri. Nah. Jadi memang kalau indah silat berarti ini untuk seni ya. Kalau sedikit untuk perlindungan diri berarti bela diri. Bela diri. Oke. Nah, itu kok bisa kita kalau untuk silat di seni itu bisa kita lihat di apa ya, Bang ya? Sebuah kayak tarian tradisional. Ya, itu ada yang menggunakan beberapa gerakan silatnya. Iya.
Oke, jadi mungkin bagi sahabat budaya penasaran, ini bedanya yang mana nih untuk seni sama untuk bela diri. Nah, kalau untuk seni bisa sahabat budaya tonton langsung atau saksikan ketika penampilan tari tradisional ya Bang ya. Iya. Nah, kalau untuk bela diri, lihat aja nih para pesilat tampil. Nah, itu bedanya gitu sahabat budaya ya. Oke deh, ini sangat menarik sekali nih Bang Tommy, kita membahas seputaran silat Minangkabau, karena Minangkabau ini penuh dengan adat istiadat ya Bang Tommy ya. Iya. Jadi ada nih hubungannya silat Minangkabau dengan adatnya Minangkabau gitu sahabat budaya ya. Bagaimana pola langkahnya, langkah saja, pola langkah di silat saja itu ada makna tersendiri ya Bang Tommy ya. Iya. Nggak sembarangan gitu sahabat budaya. Kalau sembarang nggak jadi silat deh, nggak jadi pesilat ya. Jadi gerakannya tuh kacau gitu sahabat budaya ya. Nah, kalau untuk Bang Tommy sendiri nih, Iya. untuk mungkin di perguruan silat Bang Tommy, apakah ada silat anak-anak nih Bang Tommy? Ya, kita kebetulan di tempat latihan sekarang malah ada murid yang masih TK, Mbak. Oke, nah itu gimana untuk ngajarin nyata Bang Tommy untuk memahami silatnya seperti ini, itu bagaimana? Kita berpikirnya gini aja, Mbak. Mereka yang umur-umur segitu yang pasti mereka butuh waktu bermain. Oke. Nah, stamina mereka berlebih nggak habis-habis ya. Nah, kita pertamanya cuma menyalurkan dulu stamina-nya yang berlebih, main-mainnya. Malah kita ngikutin mereka. Kita ngajarin juga sambil main, sambil ngajak mereka main. Baru diajarin dikit-dikit, mereka main lagi kabur-kaburan. Oke, jadi penuh kesabaran juga sih ya Bang Tommy ya ngajarin anak-anak. Nah, itu kalau untuk gerakan tersendiri nih, pasti gerakan dasar ya kita ajarin ke anak-anak. Apalagi anak TK yang taunya ya cuma nendang, tinju. Nah, untuk membedakan dengan olahraga luar sama dengan silat ini, itu bagaimana Bang Tommy? Karena kan yang silat kan beda-beda ya, tangannya gimana posisinya, kakinya gimana. Nah, kalau untuk olahraga luar yang Bang Tommy awalnya jelasin ya, itu kalau untuk anak-anak apalagi seumuran TK nih gimana tuh untuk membedakannya? Kalau misalnya di Chile sendiri, di tempat saya itu mungkin ya lebih mengajarkan dasar-dasarnya juga seperti Mbak. Tapi kita belum mengajarkan gimana cara mematahkan. Oke. Bahaya kan? Bahaya. Sendiri ya. Itu cuma mengajarkan bagaimana cara tadi langkah-langkah, cara memukul yang benar, tendangan. Ya, basic-basic dulu Mbak. Kelenturan misalnya, kelincahan. Itu sih yang diutamakan kalau buat yang masih usia dini. Oke, memang untuk memperkenalkan dasarnya aja dulu ya, Bang Tommy ya. Karena mereka tertarik dulu misalnya. Iya, karena untuk membuat anak TK menarik atau memperhatikan silat itu ya sedikit susah-susah gampang gitu sahabat budaya ya. Karena apalagi anak TK itu penuh dengan dunia mainnya gitu. Jadi harus kita ngimbangin, nunggu dia moodnya bagus baru masuk ya untuk kita. Nah, kalau pengalaman Bang Tommy bagaimana nih untuk menghadapi anak TK ya? Bagaimana pengalamannya? Apakah banyak ketawanya aja dulu? Atau optimis nih pasti bisa adik-adik TK-nya untuk belajar gerakan silat? Yang lucu mungkin ini Mbak ya, selain kita butuh kesabaran ya, kita harus punya trik gimana mereka tertarik untuk mau ikut. Oke. Nah, dulu pernah saya juga ini, semuanya anak-anak semua, TK sampai usia kelas 3 SD kalau nggak salah, beberapa orang. Saya tunjukin satu gerakan, misalnya rangkaian gerakan. Mas saya ini iming-iming ini siapa yang bisa melakukan yang tadi dikasih permen. Oke. Gimana dulu mereka tertarik dulu. Baik.
Jadi memang harus ada trik tersendiri Iya. supaya mereka fokus ke kita langsung perhati. Oh, kayak gini ya gerakan silat. Iya. Oke, jadi memang harus ada trik tersendiri ya gitu, sahabat budaya ya. Nah, Bang Tommy kalau boleh tahu nih, selain Bang Tommy belajar aliran silat harimau, apakah ada aliran silat lainnya Bang Tommy belajar atau bagaimana? Kalau yang untuk mendalami harimau ini, Oke. cuman ada beberapa aliran yang belajar, cuman belum sempat terlalu mendalami, Mbak. Oke. Baru belajar Contohnya sedikit. aliran silat apa tuh Bang Tommy? Silat Tuo. Oh, silat tuh. Oke. Iya. Ini silat yang paling dituakan banget ya. Yang gerakannya gitu Bang Tommy. Banyak versi sih, Mbak. Banyak versi ya. Kenapa silat Tuo banyak versi soalnya kayak di ini. Tentang Oke. silsilahnya. Oke, baik. Nah, beda silat harimau sama aliran silat Tuo ini apa sih Bang Tommy kalau boleh tahu? Kalau ini menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi, atau dengan pendekar-pendekar yang lain, pasilit-pasilit yang lain. Kalau di silat harimau Minangkabau, salah satunya, sisanya itu tangannya itu telapak tangannya tidak boleh terbuka, Mbak. Oke, baik. Nah, sedangkan kalau di silat Tuo, kebanyakan tangannya itu telapak tangannya terbuka. Oh. Jadi emang indah sih kalau dilihat silat Tuo itu, dengan kuncian-kunciannya juga ada perbedaan, langkahnya juga berbeda. Oke, jadi setiap aliran gerakan atau aliran silat itu pasti ada dong ya Bang ya perbedaannya ya. Iya, ada perbedaan. Oke, baik deh. Ini kita sampai di ujung waktu nih Bang Tommy. Apa sih harapan kedepannya untuk silat terutama di Minangkabau Bang Tommy? Harapan, ya alhamdulillah sekarang silat Minang ya, sudah mulai dikenal di luar negeri ya Mbak ya. Di Eropa, di Amerika, mereka sangat mengagumi dan sangat tertarik untuk belajar. Malah ada beberapa sasaran, beberapa perguruan silat Minang yang udah berkembang sampai ke luar negeri. Nah, saya kepengennya anak-anak Minang itu sendiri, anak-anak mudanya ikut belajar. Oke. Bukan melarang atau dia belajar silat Minang, belajar dari impor, tetapi paling nggak kita juga mengenal budaya kita sendiri. Jangan nanti misalnya 30 atau 20 tahun lagi anak-anak kita belajar silat Minang sama orang luar. Karena terputus kan, Mbak. Benar. Jadi orang luar malah menguasai silat Minang, sedangkan kita di Minangkabau itu sendiri kita nggak belajar, kita malah belajar yang lain-lain misalnya. Nah, jangan sampai nanti anak kita nanti belajar silat Minang sama orang yang bukan Minang, sama orang luar negeri. Iya, malu ya kita ya Bang Tommy ya. Jadi silat Minang nantinya juga tinggal omongan. Nah, ini dan dulu pas silat pendeka, sekarang cucunya mana yang bisa meneruskan gitu. Jangankan pandeka, bisa aja dulu gitu. Oke, yang penting ada niat ya Bang Tommy ya. Baiklah. Baik, terima kasih Bang Tommy sudah meluangkan waktunya untuk Perempat RRI Padang, sudah berbagi pengalaman ya, wawasan seputaran silat di Minangkabau, sahabat budaya, dan semoga Bang Tommy dengan teman-teman berhasil untuk festivalnya di Malaysia Malaka ya. Amin. Dan terima kasih. Selamat pagi Bang Tommy. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah sahabat budaya, tadi kita sudah selesai berbincang bersama Bang Tommy Panduko Sutan, ini seorang pesilat Minangkabau, dan tentunya sahabat budaya juga terima kasih sudah mendengarkan kita tadi ya, berdialog seputaran bagaimana silat di Minangkabau ini. Dan tentunya sahabat budaya, tepat nanti pada pukul 9 kita akan dengarkan Pas Jam, dan juga akan bergabung dengan Perempat RRI Jakarta hingga ke pukul 11 waktu
waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Senin ke depan dengan program Pojok Seni Budaya Perempat RRI Padang ya, dengan narasumber yang berbeda juga. Jadi tetap bersama kami, sahabat budaya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Sile Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Sile Lanyah merupakan turunan dari gerakan Sile yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain Sile di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.